Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruben Tuhmena. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang Analysis of Variance atau ANOVA dengan program SPSS. Teman-teman, apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan ANOVA? ANOVA adalah salah satu uji perbandingan yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Teman-teman, ANOVA terdiri atas ANOVA univariat dan multivariat. ANOVA univariat terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, one way ANOVA, yaitu analisis varian antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Yang kedua, two-way ANOVA, yaitu analisis varian antara dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Dan yang ketiga, multi-way ANOVA, yaitu analisis varian antara lebih dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Selanjutnya, ANOVA multivariat. ANOVA multivariat terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, multivariat one-way ANOVA, yaitu analisis varian antara lebih dari satu variabel bebas dan lebih dari satu variabel terikat. Yang kedua, multivariat two-way ANOVA, yaitu analisis varian antara dua variabel bebas dan lebih dari satu variabel terikat. Kemudian yang ketiga, multivariat multi-way ANOVA, yaitu analisis varian antara lebih dari dua variabel bebas dan lebih dari satu variabel terikat. Berikut adalah asumsi uji ANOVA. Asumsi uji ANOVA yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, varian antar kelompok harus homogen atau sama. Hal ini ditunjukkan dengan nilai P test of homogeneity of variance lebih besar dari 0,05. Kemudian yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Selanjutnya, prinsip ANOVA. Teman-teman, prinsip uji ANOVA yaitu melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok atau within dan variasi antar kelompok atau between. Jika variasi within dan between sama atau nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, hal itu berarti bahwa nilai min yang dibandingkan tidak ada perbedaan, teman-teman. Jika variasi antar kelompok lebih besar dari variasi di dalam kelompok, itu artinya bahwa nilai min yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Berikut kegunaan ANOVA. Teman-teman, ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai perbedaan rata-rata antar kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau nilai F-hitung, di mana nilai F-hitung selanjutnya dibandingkan dengan nilai F pada tabel, teman-teman. Jika nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata pada semua kelompok. Teman-teman, SPSS yang digunakan dalam uji ANOVA adalah SPSS versi 21 dari IBM. Data yang akan kita gunakan seperti ini terdiri atas dua variabel, variabel X1 dan variabel X2. Variabel X1 ini adalah data tentang semester, sedangkan variabel X2 adalah data tentang
Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK. Variabel semester dibedakan atas 3 kelompok, semester 2, semester 4, dan semester 6. Kita akan membandingkan IPK antar mahasiswa semester 2, 4, dan 6, teman-teman. Data semester diukur dengan menggunakan skala nominal, sedangkan data IPK diukur dengan menggunakan skala rasio. Untuk melakukan analisis ANOVA, teman-teman klik Analyze, arahkan kursor ke Compare Means, selanjutnya klik One Way ANOVA. Berikutnya teman-teman pindahkan variabel semester pada kotak faktor atau vektor, kemudian variabel IPK pada kotak dependent list. Setelah itu klik Option, teman-teman centang pada Descriptives dan Homogeneity of Variance Test. Setelah itu teman-teman klik pada Post Hoc, kemudian teman-teman beri centang pada Bonferroni. Teman-teman, hasil perhitungan terlihat seperti ini. Nampak tabel descriptives menunjukkan bahwa IPK mahasiswa semester 2 rata-rata sebesar 2,8840. Selanjutnya semester 4 rata-rata IPK 3,1100, dan semester 6 rata-rata IPK 3,3343. Nampak IPK semester 6 lebih tinggi dari semester 4 dan semester 2. Begitu juga rata-rata IPK semester 4 lebih tinggi dari semester 2, teman-teman. Berikut kita perhatikan tabel Test of Homogeneity of Variance. Hasil perhitungan memperlihatkan nilai signifikansi sama dengan 0,058, lebih besar dari 0,05. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa varians antara rata-rata IPK semester 2, 4, dan 6 adalah homogen. Selanjutnya kita perhatikan tabel ANOVA. Nilai between groups, mean square sebesar 0,504. Kemudian within groups, nilai mean square sebesar 0,034. Terlihat nilai between lebih besar dari nilai within. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok. Selanjutnya nilai F hitung diperoleh 14,733, nilai signifikansi 0,000. Dari hasil perhitungan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata IPK mahasiswa semester 2, semester 4, dan semester 6. Karena terdapat perbedaan IPK, selanjutnya kita akan melihat di mana letak perbedaan tersebut. Untuk itu, teman-teman, kita perhatikan post hoc test. Pada tabel multiple comparisons, kita bandingkan IPK semester 2 dan 4 dan semester 6. Hasil perhitungan untuk perbandingan IPK semester 2 dan 4, nilai signifikansi sebesar 0,029. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata IPK mahasiswa semester 2 dan semester 4. Berikut kita bandingkan IPK semester 2 dan semester 6.
hasil perhitungan menunjukkan nilai signifikansi 0,000. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara IPK mahasiswa semester 2 dan IPK mahasiswa semester 6. Hal yang sama dilakukan dengan membandingkan IPK semester 4 dan semester 2 serta semester 6. Seperti pada perhitungan sebelumnya, diperoleh nilai signifikansi 0,029 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata IPK mahasiswa semester 4 dan semester 2. Kemudian kita bandingkan rata-rata IPK mahasiswa semester 4 dan semester 6. Hasil perhitungan menunjukkan nilai signifikansi 0,080. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata IPK mahasiswa semester 4 dan rata-rata IPK mahasiswa semester 6. Perhitungan yang sama dilakukan untuk membandingkan IPK mahasiswa semester 6 dengan mahasiswa semester 2 dan semester 4. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara IPK mahasiswa semester 6 dengan IPK mahasiswa semester 2. Terlihat dari nilai signifikansi 0,000. Sedangkan perbandingan antara mahasiswa semester 6 dengan semester 4 nampak sama seperti perhitungan sebelumnya, bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok tersebut. Demikian teman-teman video tutorial untuk kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman dapat membagi video ini kepada teman yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.